Halo semua, perkenalkan, saya Edwin. Nama lengkap saya Edwin John Venjel Sipayung. Buat teman-teman yang lain, makasih buat teman-teman yang sempat nonton video ini. Sebenarnya mau ngasih informasi aja kalau bentar lagi aku tuh Edwin yang sekarang ini bentar lagi lulus dari kampus kuliah. Bentar lagi S1, Eskom. Dari sisi ini saya mau membagikan sedikit informasi spoiler Edwin yang kedepannya. Di mana sih Edwin kerja sebenarnya? Edwin sekarang bekerja di sebuah gereja sekarang. Nama gerejanya GKM Glory. Mungkin orang-orang Bandung kenal tempat ini. Beberapa teman kuliah juga mungkin, dan teman alumni SMK saya mungkin kenal. Saya kerja di sini. Saya udah mau 5 tahun di bulan Mei ini, di 2024 udah 5 tahun nih, udah bakalan 5 tahun lebih tepatnya bekerja di GKM Gloria ini. Suka duka saya alami di sini dan saya cukup enjoy dan berterima kasih sekali dengan GKM Gloria yang udah menyempatkan saya buat bekerja di sini. Saya merasa terbuka. Mungkin saya masih nakal, pemalas, mungkin saya ada sisi pemalasnya, tapi sisi rajinnya mungkin saya bisa disebut terlalu rajin untuk malas-malasan mungkin pendapat orang. Tapi saya bersyukur punya atasan baik banget, punya rekan kerja baik banget, negur saya itu buat lebih baik lagi, but aku berusaha yang terbaik buat mereka juga gitu. Agak memalukan pengakuan dosa di sebuah video, but spoiler kedua, selain saya akan berhenti dari kerjaan ini, saya juga bekerja di sebuah sekolah dan saya mengajar khususnya di bidang matematika di SD dan SMP terakhir kali, dan mungkin murid-murid saya ada yang nonton sekarang ini ya, betul kan? Saya juga dulu mungkin tergila-gila banget ya dengan pelajaran matematika khususnya gitu ya, apalagi dulu ada guru matematika yang sangat enjoy gitu diajak ngomongin matematika, memecahkan soal matematika. Apalagi dulu, kita sampai ikut seminarnya Jerome Pauline itu. Bukan seminar ya, sebutannya apa ya? Ya bisa disebut seminar juga. Wah, senang banget rasanya di situ. Dalam pergumulan saya juga, bentar lagi udah lulus, saya akan berhenti dari pekerjaan ini juga. Mungkin saya akan berhenti dari mengajar juga, tapi saya berniat gak akan berhenti mengajar. Khususnya mengajar di bidang apa sih? Mengajar buat teman-teman semua yang di luar sana ya. Buat kalian yang nonton video ini, saya mau mengedukasi kalian bahwa pendidikan itu penting. Sampai kalian bisa mengatakan pendidikan itu gak penting. Kalian yang penting itu skill. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Saya merasakan kalau saya kuliah itu di zaman saya kuliah sebelum-sebelumnya, karena saya udah semester 6 nih. Semester 1 sampai semester 5 saya merasakan, ada ilmu bagus nih. Sampai saya merasakan, ilmu ini mah gak penting. Sampai saya tersadarkan bahwa ilmu ini sangat penting. Khususnya saya mengingatkan buat kalian semua, bagi kalian yang ngomong akuntansi itu gak penting, saya sadar akuntansi itu sangat penting dan itu worth it banget. Prinsip penyusutan barang, saya cukup bisa memanajemen barang-barang saya, dan sekiranya mungkin barang-barang saya sekarang cukup dipikirkan terlebih lagi seperti handphone udah berapa tahun sih saya pakai, masih worth it gak ya dipakai, atau penggunaan per harinya gimana sih? Saya hitung dari awal saya beli sampai sekarang, saya cukup memperhitungkan hal berikut. Dan juga dalam bidang perkuliahan, saya pengen buat teman-teman semua yang nonton di saat ini, kuliah itu banyak yang gratis, nggak cuma di negeri. Mungkin kalian banyak yang ngejar negeri, itu bagus banget. Saya ngejar negeri 3 tahun nggak keterima sama sekali. Mandiri pernah sih, cuman nggak mampu bayar, jadi ya saya angkat tangan lepas aja, nggak mampu. Lanjut, selain mandiri, di kampus swasta, buat teman-teman semua yang ada nonton hari ini, kampus swasta itu banyak banget beasiswanya, apalagi di kampus saya pribadi. Biar kalian tahu sedikit informasi aja, kampus Timik Likmi itu ngasih beasiswa banyak banget. Ada dari beasiswa keluarga,
Buat kalian yang beasiswa gereja, mungkin kayak saya, mungkin ini karena anugerah saya mendapatkan beasiswa kesempatan ini. Terima kasih juga buat STEMIC LIMI, saya bersyukur banget mendapatkan beasiswa ini. Saya bisa berkuliah secara gratis. Mungkin kesempatan ini memang karena anugerah. Mungkin kesempatan ini memang karena anugerah buat saya khususnya, karena saya mungkin rajin. mungkin karena saya rajin. Banyak beasiswa di Bandung ini, khususnya kayak beberapa kampus di lainnya, kayak di belakang LIKMI itu ada beberapa kampus lagi kayak Unicom, ITHB. Tapi sekiranya mungkin saya gagal ngambil di kampus mereka, tapi saya bersyukur bisa dapat beasiswa ini di STEMIC LIKMI, di mana saya mendapat teman-teman yang luar biasa, adik kelas yang luar biasa, bahkan senior yang luar biasa. Dan satu teman saya, mungkin bukan satu teman, 2-3 teman saya berkuliah lebih dulu di STEMIC LIKMI. Jadi saya gap year 2 tahun, dan akhirnya saya baru dapat beasiswa STEMIC LIKMI ini. Ketemulah mereka senior saya di sana. Bersyukur mereka baik, ramah, bahkan sampai masih jadi teman sampai sekarang. Bersyukur banget rasanya. Teman-teman yang lain yang mau kuliah, info apply aja di STEMIC LIKMI gitu ya. Banyak banget beasiswa. Tapi ingat, syarat ketentuan berlaku. Kalau kalian bisa survive, kalian bisa dapat beasiswa. Tapi kalau kalian males-malesan, nggak sedikit loh dia yang dapat beasiswa di kampus saya yang malah drop out. Saya pun bingung. Udah dikasih kesempatan, malah macem-macem gitu. Nggak belajar, nggak kerja, nggak ngumpulin uang khususnya itu gitu. Buat selama bisa kalian survive ini gitu. Kalau kalian mau survive ya kalian harus inisiatif gitu. Mungkin kayak saya mungkin kuliah di kelas karyawan, nggak kelas reguler. Kelas karyawan itu mulai dari jam 7.45 sampai jam 9. Kadang jam 9 kurang udah beres gitu kuliahnya. Ada dosen nih, masuk sebentar presentasi, ya ini tugas. Kalian persiapkan diri, belajar ini materi. Kalau kalian nggak ngerti, boleh tanya. Kalau udah ngerti tugasnya apa, udah kita pulang. Tapi nanti di tugas akhirnya yaitu presentasi, dan kalian harus bisa jawab. Dari situ kita harus belajar bahwa dosen ini bukan hanya enak aja, tapi ingat, dosen ini juga mengajarkan kita bahwa mencari ilmu itu di mana-mana, dan nggak sembarang asal AI gimana gitu. Dosen ini sangat baik banget, banyak di sini. Dan sekiranya selain mengajak kalian buat berkuliah, mau di swasta, negeri, atau dimanapun kalian, ingat, komitmen. Kalian tujuannya apa sih buat kuliah? Mau gaji gede, kan bisa bootcamp, kan bisa pakai orang dalam. Mungkin pemikiran kalian kayak gitu sekarang. Tapi ingat, pendidikan itu penting nomor satu. Pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai kalian mau disesatin orang-orang, kuliah tuh nggak penting, ini tuh nggak penting, 1 + 1 itu 3. Semoga Jerome Pauline gak nonton video ini. Jangan sampai dia bisa ngomong 1 + 1 itu 3. Video ini saya buat buat kalian semua tercerahkan gitu, bahwa walaupun kalian gagal, bukan buat teknik nuklir ya, video ini bukan atau teknik PLN gagal sebelum nuklir meledak, nggak gitu ya. Tapi kalian masih SMA atau SMK, atau kalian lagi sedang bekerja untuk kuliah, beasiswa itu banyak. Semangat buat kalian semua yang anak hunting beasiswa. Ada Instagram info beasiswa, kalian bisa ikutin. Ayo, beasiswa itu banyak, kalian pasti bisa. Mau lewat jalur tes dulu, mau lewat jalur apapun, beasiswa itu banyak. Trust me. Aku ngerasain banget apa yang namanya memburu beasiswa dan dapat itu, senangnya luar biasa. Kalian juga bisa. Ingat, kalian itu bisa, oke? Jangan menyerah. Kalau menyerah sekarang, pendaftaran sih namanya. Makanya kalau buat kalian semua, beasiswa itu banyak. Kalian beasiswa pendeta pun ada. Tapi kalian komitmen. Kalau nggak komitmen ya sia-sia beasiswanya. Setuju kan? Maka dari itu, sebagai penutup, kalau Pak Sandika Gali bilang jangan lupa titik koma, ingat, jangan lupa pendidikan itu
penting. Dadah.